Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rifat Kurniawan, Sarul Mazhari, Ahmad Torfaska, Ahmad Fatah Siddiq. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen kompensasi. Nah, materi pembahasan yang pertama, pengertian manajemen kompensasi, tujuan manajemen kompensasi, asas-asas kompensasi, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kompensasi, dan yang terakhir sistem kompensasi. Lanjut pembahasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen kompensasi. Pengertian manajemen kompensasi, menurut Mondi, RW, dan Neo, kompensasi merupakan keseluruhan imbalan yang diberikan pada karyawan sebagai balasan atau jasa atau kontribusi mereka terhadap organisasi. Menurut Shimura, berpendapat bahwa kompensasi meliputi pembayaran finansial dan jasa-jasa serta tunjangan yang diberikan terhadap karyawan sebagai bagian dari hubungan kekaryawan. Sedangkan manajemen kompensasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan dalam merencanakan, melaksanakan, dan menjalankan serta mengembangkan suatu sistem kompensasi dalam organisasi sehingga terbentuk sebuah model sistem yang mengandung nilai-nilai objektivitas, berkeadilan, dan transparan. Kemudian materi yang kedua yaitu tujuan manajemen kompensasi. Secara umum, tujuan manajemen kompensasi adalah membantu perusahaan atau organisasi untuk mencapai apa yang sudah ditetapkan oleh organisasi serta menjamin terciptanya keadilan secara internal maupun eksternal. Keadilan internal dapat diperoleh dengan mengevaluasi jabatan dan penekanannya berorientasi kepada hal-hal yang bersifat internal perusahaan. Sedangkan keadilan eksternal lebih mendilihatkan dengan melakukan survei gaji di luar perusahaan, yaitu dengan cara membandingkan dengan pekerjaan lain yang serupa di luar perusahaan. Selain itu, menurut Davis Gates dan William B. Wither, tujuan manajemen kompensasi adalah yang pertama, satu, memperoleh SDM yang berkualitas. Sistem kompensasi yang baik merupakan sistem kompensasi yang diberikan terhadap karyawan secara objektif, adil, dan terbuka dengan tujuan agar karyawan merasa puas terhadap kompensasi yang diterimanya. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Jika karyawan memiliki kepuasan terhadap sistem kompensasi yang diberikan perusahaan, maka karyawan tersebut akan merasa nyaman dan betah untuk tinggal sehingga tidak akan terjadi perpindahan atau pengunduran diri ke instansi dan perusahaan lain. Yang ketiga, menjamin keadilan. Program kompensasi yang baik adalah kompensasi yang diberikan berdasarkan keadilan dan secara internal maupun eksternal. Keadilan internal adalah ketika kompensasi diberikan sesuai dengan jenis beban dan tingkat kesulitan pekerjaan yang dikerjakan. Sedangkan keadilan eksternal merupakan pemberian kompensasi terhadap karyawan atau pekerja yang dikoperasikan dengan perusahaan lain dengan jenis beban dan tingkat kesulitan yang sama di pasar kerja. Yang keempat, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. Program kompensasi dapat juga dalam bentuk penghargaan terhadap pola perilaku yang diperlihatkan oleh karyawan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Penghargaan tersebut bisa berupa insentif bagi karyawan yang telah memberikan effort dan kontribusi lebih terhadap organisasi dalam hal mereka berperilaku. Yang kelima, mengendalikan biaya. Program kompensasi yang wajar, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, akan membantu perusahaan memperoleh dan mempertahankan karyawan dengan kualitas seperti yang diharapkan. Tanpa adanya pengolahan kompensasi secara efektif, maka akan menimbulkan ketidakpuasan karyawan dan pada akhirnya bisa meningkatkan labor turnover yang tinggi. Dan yang terakhir, yang keenam, mengikuti aturan pemerintah. Sistem kompensasi yang baik merupakan kompensasi yang seharusnya memenuhi aturan pemerintah yang berlaku. Oleh karena itu, sistem kompensasi yang dibuat oleh perusahaan sebenarnya harus diberikan sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku di Indonesia, termasuk UMK, upah minimum kabupaten, yang harus ditetapkan seluruh Indonesia. Selanjutnya, asas-asas kompensasi ada dua, yaitu asas adil dan asas layak dan wajar. Asas adil adalah kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus memenuhi keadilan disesuaikan dengan jenis pekerjaan, prestasi kerja, beban kerja, resiko pekerjaan, tanggung jawab pekerja, jabatan, dan memenuhi persyaratan lainnya. Asas layak dan wajar adalah penetapan besaran kompensasi dapat didasarkan pada batas upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah berlaku dan
kondisi eksternal konsistensi yang ada di pasar tenaga kerja. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Yang pertama adalah penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika pencari kerja atau penawar lebih banyak daripada lawan pekerjaan atau permintaan, maka kompensasi relatif kecil. Sebaliknya, jika pencari kerja lebih sedikit daripada lawan pekerjaan, maka kompensasi relatif semakin besar. Yang kedua adalah kemampuan dan kesediaan perusahaan. Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Tetapi sebaliknya, jika kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar kurang, maka tingkat kompensasi relatif kecil. Yang ketiga adalah serikat buruh atau organisasi karyawan. Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasi semakin besar. Sebaliknya, jika serikat buruh tidak kuat dan kurang berpengaruh, maka tingkat kompensasi relatif kecil. Selanjutnya, yang keempat adalah produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas kerja karyawan baik dan layak dan banyak, maka kompensasi akan semakin besar. Sebaliknya, kalau produktivitas kerjanya serta sedikit, maka kompensasinya kecil. Yang kelima adalah pemerintah dengan undang-undang dan Kepresnya. Pemerintah dengan undang-undang dan Kepresnya menetapkan besarnya batas upah atau balas jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan. Dan yang keenam adalah biaya hidup. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat kompensasi atau upah semakin besar. Sebaliknya, jika tingkat hidup di daerah itu rendah, maka tingkat kompensasi atau upah semakin kecil. Selanjutnya, yang ketujuh adalah posisi jabatan karyawan. Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji atau kompensasi lebih besar. Sebaliknya, karyawan yang menduduki jabatan yang lebih rendah akan memperoleh kompensasi atau gaji yang kecil. Dan yang terakhir adalah pendidikan dan pengalaman karyawan. Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama, maka gaji atau balas jasa akan semakin besar karena kecakapan serta keterampilan lebih baik. Sebaliknya, karyawan yang berpendidikan rendah dan pengalaman kerja yang kurang, maka tingkat gaji atau kompensasinya kecil. 5. Sistem kompensasi. Pengertian sistem kompensasi menurut Swatmo dan Priyansa 2011-224. Sistem kompensasi merupakan sistem yang dirancang oleh perusahaan dan terdiri dari komponen-komponen kompensasi mulai dari penentuan besaran kompensasi dan cara pemberiannya. Macam-macam sistem kompensasi. Secara umum, menurut Hasibuan 2001-124, sistem kompensasinya yang diberikan terhadap karyawan terdiri dari 1. Berdasarkan waktu. Sistem waktu adalah sistem kompensasi di mana besarnya kompensasi didasarkan kepada jumlah waktu kerja yang disesuaikan dengan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. 2. Hasil atau output adalah sistem kompensasi di mana besarnya kompensasi didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan, bukan lamanya waktu mengerjakan. 3. Borongan. Sistem borongan adalah sistem kompensasi di mana besaran kompensasi didasarkan kepada volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Terima kasih.